IDX Opening Bell kami lanjutkan, kali ini bersama saya Cakri Miller. Pemirsa, selanjutnya kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan hari ini. Di sana sudah ada rekan Glenn Joshua dan juru kamera Ria Nuryaningsih langsung dari Bursa Efek Indonesia. Glenn, pada perdagangan kemarin indeks ditutup di zona merah. Bagaimana prediksi analis terhadap perdagangan saham untuk hari ini? Untuk pagi ini, analis memberikan sejumlah analis yang berbeda untuk pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Samuel Sekuritas yang pertama mengatakan bahwa indeks harga saham gabungan akan menguji level resistance di 5.100 dengan rentan pergerakan di 5.100. Maksud kami 4.700 hingga 5.100. Ada sejumlah rekomendasi saham yang dikeluarkan oleh Samuel Sekuritas, diantaranya adalah LSIP, yaitu PP London Sumatera Indonesia Tbk, lalu ada saham dari emiten rokok yaitu Sampurna Tbk dengan kode HMSP, serta ICBP yaitu Indofood Tbk. Selanjutnya dari Pintraco Sekuritas memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan akan cenderung terkonsolidasi dengan rentan support resistance di 4.989 hingga 5.123 dengan sejumlah rekomendasi saham. Ada dua saham dari Indofood yaitu ICBP dan juga INDF, lalu ada saham dari BBCA dan satu emiten farmasi Kalbe Farma dengan kode KLBF. Sementara untuk Indosurya Bersinar Sekuritas memproyeksikan indeks harga saham gabungan akan terkonsolidasi dengan rentan support di 4.989 hingga 5.123. Dan memang Cakri, kemarin indeks harga saham gabungan jika kita review sedikit ditutup melemah sebesar 0,56% di level 5.051. Ada 9,1 miliar lembar saham yang diperjualbelikan dengan nilai transaksi yang tidak begitu tinggi di angka 6,6 triliun. Memang nilai transaksi ini jika kita bandingkan dengan nilai transaksi pada rata-rata perdagangan akhir pekan lalu lebih rendah, karena pada akhir pekan lalu indeks harga saham gabungan ditutup dengan nilai transaksi di atas 7 triliun rupiah. Pada awal perdagangan kemarin indeks harga saham gabungan sebetulnya sempat memperlihatkan penguatannya di teritori positif sebelum akhirnya terperosok dikarenakan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dari 10 sektor, kemarin 8 sektor menekan laju dari penguatan indeks harga saham gabungan. Penekan utamanya adalah industri aneka ragam yang terkoreksi 1,6%, pertambangan yang terkoreksi 1,2%, dan juga properti sebanyak 1%. Sebelum saya melanjutkan, saya akan mengajak Anda untuk melihat ke layar bursa untuk bisa melihat bagaimana pembukaan dari indeks harga saham gabungan di tanggal 21 Juli 2020. Masih ada beberapa saat lagi sebelum kita mengetahui apakah indeks harga saham gabungan. Ternyata indeks harga saham gabungan tadi dibuka melemah 0,04% di teritori negatif sebelum akhirnya langsung rebound ke zona hijau. Saat ini bergerak di rentan penguatan 0,2 hingga 0,3% atau 15,46 basis poin di level 5.070,17. Ada 101 juta lembar saham yang beredar dengan nilai transaksi sudah menembus angka 55 miliar rupiah. Sementara trading frekuensi saat ini menunjukkan ataupun melaju di atas level 8.757. Melanjutkan sedikit Cakri, tadi indeks harga saham gabungan selain ditekan oleh 8 sektor, ada 2 emiten dari indeks LQ45 yang juga menekan laju dari penguatan indeks harga saham gabungan. Di antaranya adalah Bank Rakyat Indonesia yang kemarin terkoreksi 1,6% dan juga Astra International yang terkoreksi sebanyak 1,9%. Meskipun indeks harga saham gabungan kemarin mengalami koreksi, namun jika kita lihat bagaimana kinerja asing, kemarin asing mencatatkan kinerja yang baik dikarenakan mencatatkan beli bersih di angka 243 miliar karena aksi beli kemarin tercatat di angka 1,6 triliun berbanding dengan aksi jual yang ditutup di angka 1,4 triliun. Emiten-emiten seperti Bank BCA, ICBP, dan juga Astra International menjadi emiten yang paling banyak dibeli oleh asing karena kemarin BCA dibeli bersih di angka 97 miliar, ICBP dibeli bersih di angka 42 miliar, sedangkan Astra International dibeli bersih di angka 13 miliar. Emiten BRI dan juga TLKM yang menjadi penekan utama dari indeks harga saham gabungan kemarin paling banyak dilego oleh asing karena kemarin BBRI dilepas ataupun dijual bersih di angka 55 miliar, sementara TLKM dilepas ataupun dijual bersih oleh investor asing di angka 21 miliar rupiah. Cakri. Ya baik, terima kasih Glenn, terima kasih untuk laporan Anda. Pemirsa, demikian rekan Glenn Joshua dan juru kamera Ria Nuryaningsih melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.